Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Pinky dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan membacakan sebuah narasi dengan memenuhi mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengampu Syamsiani MPD. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan sebuah narasi yang berjudul Negeriku. Aku tinggal di sebuah negeri yang indah, sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah. Sinar yang hangat selalu aku dapati, serta sejuk yang damai selalu menyelimuti di setiap hari-hariku. Di tempat inilah aku dilahirkan dan dibesarkan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Indonesia penuh dengan makanan enak senusantara. Indonesia juga selalu mempunyai cerita tersendiri, mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak dan memiliki keindahan alam yang tak dimiliki oleh negara lain. Indonesia negeri yang sangat kaya dan sangat berpotensi dengan sumber daya alam maupun budayanya. Indonesia negara yang memiliki bahasan yang terdapat atau terbanyak di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia mempunyai banyak kekayaan alam yang sangat luar biasa, yakni hutan yang sangat luas, yang mempunyai keanekaragaman hayati dan plasma nurfa terlengkap di dunia. Indonesia juga memiliki terumbu karang yang sangat indah. Indonesia juga mempunyai cadangan gas alam yang terbesar di dunia. Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Indonesia negeriku tercinta adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Indonesia mempunyai Candi Borobudur terbesar di dunia berada di Jawa Tengah. Indonesia adalah tempat manusia purba tertua di dunia ditemukan yang bernama Pithecanthropus erectus sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Indonesia juga memiliki tim bulu tangkis yang sangat handal dengan menang di Thomas Cup. Indonesia juga menempati peringkat ke-1 dalam produk pertanian. Indonesia memiliki Rafflesia amoldi, bunga terbesar di dunia yang tumbuh di Sumatera. Itulah negara Indonesia tercintaku. Semua itu berlanjut hingga aku memasuki jenjang sekolah di mana aku mengenal pelajaran sejarah, pelajaran PPKN, dan pelajaran bahasa Indonesia. Kecintaan aku terhadap Indonesia berlipat ganda. Aku mengenal bagaimana bambu runcing berdarah tetap berkobar walau setiap detiknya pejuang kemerdekaan Indonesia harus tertembus peluru ganas. Aku mengenal bagaimana kematian yang dingin bagi seorang pejuang untuk kemerdekaan anak istrinya, untuk kehidupan yang lebih layak di masa sekarang. Aku belajar bagaimana hidup gotong royong, bagaimana tenggang rasa itu ada, bagaimana hidup rukun antara beragama, bagaimana keharmonisan yang nampaknya mustahil ada di dalam kehidupanku. Saat aku kesusahan mempelajari suatu kebudayaan Indonesia, aku teringat perjuangan kebudayaan Indonesia yaitu dilestarikan. Hingga aku beranjak dewasa dan mulai mengerti tentang betapa kayanya negeriku, betapa kayanya Indonesia. Tapi masih terpuruk dalam perang sesama bangsa sendiri antara pemerintah dan rakyat jelata. Aku mulai mengingat bagaimana kemerdekaan bersangku ditukar dengan keringat darah. Kini kemerdekaan anak-anak Indonesia ditindas oleh bangsa sendiri. Betapa kecilnya negeri ini. Politik yang begitu kotor pun dilakukan. Kebebasan rakyat diterkam. Kekayaan negeri ini dijual kepada negara lain. Anak-anak Indonesia dipaksa menangis rezeki di atas tanah kering. Tanah yang semula subur diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi. Pertambangan yang dapat menghidupi seluruh kepala keluarga diberikan kepada pihak luar. Pemerintah hanya berisi anggota keluarga dekat saja, teman-teman, saudara-saudara yang mau mengikuti kepentingan pribadi tersebut. Mempekerjakan orang yang tidak berbakat di dalam struktur pemerintahan. Apa akibatnya? Banyak rakyat yang jujur mesti membela negara lain.
Banyak ilmuwan yang ikhlas membangun teknologi di luar negeri. Banyak orang-orang terdidik yang memilih tinggal di luar negeri. Banyak usahawan yang memilih untuk membangun karirnya di negeri orang lain karena tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Aku pun sadar kenapa negeri tercintaku, Indonesia, masih terpuruk. Banyaknya pembohongan publik, rakyat menjadi korban atas kepentingan sendiri. Korupsi oleh orang-orang bodoh yang dipekerjakan merajalela di Nusantara ini. Aku mencintai Indonesiaku yang dulu, yang penuh rasa hormat, pemimpin yang cinta rakyat, bukan cinta uang. Hingga kini aku masih menyimpan suatu keinginan besar yang ingin tumbuh dalam Nusantara. Indonesia, bangkitlah, pemimpin bangsa yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terpilihlah dan dapat tersenyum lebar setiap kali menyambut pagi yang indah di bumi Indonesia ini. Aku pernah duduk di dekat seorang kakek tua renta yang menjual ubi kayu dengan mendorong gerobak kayunya dengan terlatih-latih. Aku pun berhenti sejenak dan membeli dagangannya. Aku pun sedikit berbincang-bincang lalu aku bertanya kepada beliau, "Mbah, bagaimana menurut Mbah tentang persoalan di negeri ini?" Ia pun menjawab, "Bangsa ini tidak akan pernah berubah dari segi mental sebab siapapun yang naik ke kursi jabatan, mereka akan meninggalkan kita. Mungkin ada seberapa yang benar-benar ingin membangun negeri ini. Tetapi sayangnya, itu seperti setetes air bersih yang jatuh ke air selokan," ujar si Mbah. Marilah kita bergandengan tangan, bentuk Indonesia yang berpotensi memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia telah memberikan banyak potensi untuk kita. Sekarang giliran kita sebagai rakyat Indonesia untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan memanfaatkan secara benar bagi seluruh rakyat Indonesia. Para veteran, pejuang bangsa yang telah rela berkorban nyawa, darah, dan keluarga. Giliran kita, pahlawan cilik Indonesia, penerus bangsa, berkorban pikiran, tenaga, dan kemampuan. Bangkitlah citra Indonesia di mata dunia. Bangun kejayaan yang telah pudar. Getarkan langit. Suakan kebebasan, makmurkan rakyat. Kita sebagai penerus bangsa, mari kita sama-sama membangkitkan, menuangkan keahlian kita untuk Indonesia, agar Indonesia menjadi makmur, Indonesia menjadi sejahtera seperti dulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.